Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kembali lagi di pelajaran matematika. Ibu akan melanjutkan materi trigonometri. Sekarang yang part 4 ya. Ya, sebelumnya kan sudah belajar tentang apa saja? Tentang aturan sinus, aturan kosinus, kemudian juga ada grafik. Nah, sekarang untuk part 4 kita akan bahas tentang luas segitiga dan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Bagaimanakah itu? Ya, langsung saja ya. Untuk luas segitiga, ya, kalian pasti sudah tahu dari SD ya. Kalau luas segitiga itu apa? Luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya pasti alas segitiga dan tingginya pasti tinggi segitiga ya. Biasanya dia langsung diketahui pada segitiga siku-siku. Nah, jika pada segitiga sembarang, maka akan seperti ini. Kita akan cari tahu dulu tingginya berapa. Ya, ini pasti harus tegak lurus ya tingginya dengan alasnya. Nah, itu ya, Ibu hanya mengingatkan untuk luas segitiga yang kalian pelajari sebelumnya. Nah, untuk di trigonometri, itu sedikit berbeda, tapi berbedanya tuh nggak yang susah banget gitu, nggak. Karena kalian sudah belajar part 1, part 2, dan part 3. Jadi, untuk yang part 4 ini kayak lanjutannya aja gitu ya. Oke, jadi untuk di trigonometri ada dua yang perlu kalian tahu. Yang pertama, kita akan cari luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut. Itu yang pertama ya, dua sisi dan satu sudut. Nah, jika dua sisi dan satu sudut diketahui, maka nih, ada 3 jenis rumus yang kita akan pakai. Tentunya, masing-masing berbeda ya yang diketahui. Yang pertama, jika diketahui apa? Jika diketahui sisi A dan sisi B, kemudian diketahui juga sudut C. Maka cara mencarinya adalah luas segitiga sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin C. Gitu ya. Itu untuk yang diketahui sisi A dan sisi B kemudian sudut C. Bagaimana dengan yang lain? Ya tinggal sesuaikan aja. Jika diketahui sisi B dan sisi C, maka pasti diketahui sudutnya adalah yang A. Jadi tinggal menyesuaikan aja ya. Ya, seperti itu untuk yang luas segitiga diketahui dua sisi dan satu sudut. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada luas segitiga dengan diketahui yaitu apa? Dua sudut dan satu sisi. Dua sudut dan satu sisi tadi apa? Dua sisi dan satu sudut. Sekarang yang kedua adalah dua sudut dan satu sisi. Bagaimanakah itu? Jadi rumusnya adalah luas segitiga sama dengan A pangkat 2 dikali sin B dikali sin C dibagi dengan 2 sin A. Jadi ini seperti pola ya. Jadi untuk ini saran ibu, hafalkan satu rumus saja. Jadi misalnya yang pertama ini untuk yang diketahui dua sisi dan satu sudut, hafalkan untuk satu rumus yang pertama ini. Kalau mau yang pertama, kalau mau yang kedua juga boleh atau yang ketiga. Gitu ya. Sedangkan untuk yang selanjutnya itu dua sudut dan satu sisi, juga hafalkan salah satunya saja, jangan tiga-tiganya karena masih banyak yang harus kalian pelajari setelah ini. Jadi ini karena berpola, maka tinggal sesuaikan aja gitu. Ya, jika diketahui sisi A, maka untuk sin A-nya pasti di bawah. Dan ada dibagi duanya, kan tadi kan luas segitiga ada setengahnya, makanya ada dibagi dua di sini. Gitu ya, untuk yang luas segitiga. Nih, dan ada juga nih luas segitiga jika diketahui apa ini? Diketahui tiga sisinya saja, jadi tanpa diketahui sudutnya, tiga sisi. Ini mohon maaf ya, salah di judulnya. Maka cara mencarinya adalah luas sama dengan akar dikali S dalam kurung S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. S ini apa? S ini adalah setengah dikali A tambah B tambah C atau setengah dari keliling segitiga A, B, C. Segitiganya boleh yang lain-lain ya, misalnya segitiga KLM. Maka ini setengah dikali sisi K ditambah sisi L ditambah sisi M. Gitu, KLM. Oke, ya lanjut ke contoh soal. Nih, jika diketahui panjang sisi A 4, panjang sisi B 6,
dan sudut C 30 derajat. Berarti 2 sisi dan 1 sudut. Hitunglah segitiga ABC itu. Jadi karena A dan B diketahui, maka rumusnya adalah setengah dikali AB dikali sin C. Karena kan diketahui sudut C-nya. Kemudian apa lagi? Kemudian setengah dikali A-nya 4, B-nya 6. Substitusikan aja ya, sin 30. Ini sin 30 cari di mana? Cari di tabel. Tabel sudut istimewa. Jadi 4 kali 6 adalah 24. Ya, kemudian 24. Ini 2 kali 2, 4. Jadi 24 dibagi 4, 6. Jadi luas dari segitiga ABC ini di soal adalah 6 cm kuadrat. Ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua, jika diketahui sisi A, sisi B, dan sisi C-nya, kemudian hitung luasnya, maka langkah pertamanya kita hitung dulu S-nya. S-nya itu adalah setengah dari A tambah B tambah C. Kita jumlahkan ini kemudian dikali dengan setengah, yaitu dapatnya 9. Maka kita harus cari dulu S kurang A, S kurang B, dan S kurang C. Ya, kemudian tinggal masukkan ke rumus. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 6 akar 6 cm kuadrat. Seperti itu ya untuk luas segitiga. Oke, Ibu akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, jadi diperoleh dari rumus-rumus berikut ini. Untuk rumus yang pertama adalah rumus sin alfa tambah beta dan sin alfa kurang beta. Penjabarannya adalah untuk sin alfa tambah beta, maka penjabarannya menjadi sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sedangkan sin alfa kurang beta menjadi sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Sebenarnya sama ya. Penjabarannya sama, yang membedakan apa? Operasinya. Kalau di sini tambah alfa tambah beta, maka di sini juga ditambah. Jika ini dikurang, maka ini dikurang. Jadi untuk sin, ingat saja polanya adalah sin cos sin gitu. Untuk yang sudutnya ditambah alfa tambah beta. Sin yaitu sin cos sin. Untuk contohnya, ada sin 75 derajat. Nah, di sini ternyata kita disuruh memilih apakah kita akan menggunakan sin alfa tambah beta atau sin alfa kurang beta. Nah, bagaimana cara kita menentukan itu ditambah atau dikurang? Cara menentukannya adalah kita harus lihat dulu beberapa sudut istimewa. Karena yang kita pakai harus sudut istimewa. Kenapa? Karena supaya kita tahu nilainya, kita bisa cari nilainya di tabel sudut istimewa maksudnya ya. Nih, 75. Di sini Ibu memilih sudut 45 dan 30. Sudah jelas ya sudut istimewa nih ya. Kemudian sesuaikan dengan penjabarannya sin cos sin, dan ini tambah jadi ini ditambah. Kemudian cari nilainya di tabel, kemudian dihitung hasilnya. Kita diperoleh hasilnya yaitu 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Itu untuk yang pertama. Yang kedua masih sama, tapi di sini adalah cos. Ya, jadi cos alfa tambah beta dan cos alfa kurang beta. Penjabarannya adalah jika alfa tambah beta, maka di sini tandanya menjadi kurang. Kemudian penjabarannya menjadi apa? Cos sin. Tadi kan sin cos sin untuk yang sin. Sedangkan yang cos yaitu cos sin. Nah, alfa dan betanya pasti jelas ya. Alfa dulu baru beta. Dan di sini dikurang, ini ditambah untuk yang alfa kurang beta gitu. Jadi kebalikannya ya. Tadi kalau sin sesuai, kalau ini tambah, ini tambah gitu untuk sin. Kalau cos itu kebalikannya. Kemudian penjabarannya cos adalah cos sin. Contohnya adalah jika di sini ada cos 15 derajat, kita juga harus cari tahu. Jika menggunakan sudut istimewa, maka kita menggunakan alfa tambah beta atau alfa kurang beta. Ternyata di sini digunakan adalah yang dikurang. Jadi 60 dikurang 45 derajat. Jadi penjabarannya yang dikurang ini cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Ini ya. Kemudian ternyata dicari nilainya ya. Terus ternyata hasilnya itu sama, yaitu 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Gitu ya untuk yang cos. Karena ada sin, ada cos, pasti jelas ada tan. Ya, untuk tan berbeda dengan sin dan cos tadi penjabarannya. Untuk tan jadi seperti ini penjabarannya. Tan dibagi 1/tan. Tan ditambah tan, gitu maksudnya ya. Tan ditambah tan, 1 dikurang tan.
Nah, alfa, beta, sudah jelas ya pasti dipakai alfa dan betanya. Nah, untuk tambah, maka tandanya yang di pembilang jadi tambah, sedangkan di penyebutnya kurang. Kalau untuk yang kurang, maka di pembilang dikurang, di penyebutnya tambah. Tan 15 masih menggunakan sudut istimewa berapa? 60 dan 45. Udah jelas ya tadi kan sama kayak tadi tuh. Pakainya yang dikurang. Kemudian menggunakan rumus yang ini, yang dikurang. Maka dicari nilainya di tabel, diperoleh ini. Ini dengan cara apa maksudnya? Kenapa bisa di seperti ini kan, Kak? Ini menggunakan apa? Merasionalkan bentuk akar. Ya, jadi dirasionalkan. Jadi atau dikali dengan sekawan. Sekawannya 1 tambah akar 3 yaitu 1 kurang akar 3. Kemudian dikalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Seperti biasa. Maka diperoleh seperti ini ya hasilnya. 1 dikali 1, 1. 1 kali akar 3 itu tandanya negatif, akar 3 kali 1. Jadi akhirnya habis. Ini diperoleh adalah, ini akar 3 kali akar 3, 3. Tambah dikali negatif, jadi negatif. 1 dikurang 3 untuk yang penyebut. Sedangkan yang di atas itu pembilangnya kita kalikan dengan cara pelangi. Akar 3 kali 1, akar 3 kali negatif akar 3, negatif 1 kali 1, negatif 1 kali negatif akar 3 gitu ya caranya. Boleh dikerjakan dulu di lain dicoretan, kemudian diteruskan di sini hasilnya. Nah, diperoleh hasilnya 2 akar 3 dikurang 4 dibagi negatif 2. Maka karena dibagi negatif 2, ini 2 dan 4 bisa sama-sama dibagi 2 kan? Jadi kita bisa sederhanakan lagi menjadi 2 kurang akar 3. Kenapa menjadi akar 3 saja? Karena di sini 2-nya dicoret ya habis ya. Dan ini positif, ini negatif. Jadi hasilnya negatif, negatif akar 3. Kemudian 4 dibagi 2 yaitu 2. Karena ini negatif menjadi positif 2. Jadi akhirnya 2 dikurang akar 3. Jadi itu untuk yang alfa tambah beta atau alfa kurang beta untuk sin, cos, dan tannya. Yang selanjutnya yaitu tentang perkalian. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang kita pelajari sebelumnya ya. Jadi menggunakan rumus-rumus yang kita ketahui sebelumnya, maka kita akan bisa memperoleh rumus perkalian sinus dan kosinus. Maksudnya seperti apa nih? Ini pembuktiannya aja ya. Jika kita menjumlahkan cos alfa tambah beta dan cos alfa kurang beta, kita jumlahkan ya hasil penjabarannya, maka kita akan mendapatkan 2 cos alfa dikali cos beta. Ini kalau dijumlahkan ini kan jadi dikurang. Jadi ini habis untuk sin-sinnya. Jadi sisanya cos-cos. Maka kita peroleh jika cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta, maka hasilnya adalah 2 cos alfa cos beta. Nah, jadi dengan cara yang sama, kita akan memperoleh beberapa rumus. Jadi ini kan menggunakan cos. Jadi bisa menggunakan sin, maka hasilnya seperti ini gitu ya. Jika ditambah itu kan tadi ditambah. Jika dikurang maka hasilnya seperti ini. Negatif 2 sin alfa sin beta. Nah, jika sin alfa tambah beta ditambah dengan sin alfa kurang beta, maka hasilnya menjadi 2 sin alfa cos beta. Jika sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta, hasilnya menjadi 2 cos alfa sin beta. Ini Ibu langsung jelaskan seperti ini aja ya. Nggak Ibu jabarkan semuanya karena itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi kan bisa sambil nyoba-nyoba. Jadi kalau ada yang dibingungkan silahkan bertanya ke Ibu. Nah, untuk lebih lengkapnya juga ada juga di LKS. Kalau misalnya bisa dilihat di materi Ibu ini, bisa juga dilihat dari LKS ya. Selanjutnya, contohnya ini. Misalnya ada cos 8 alfa dikali sin 5 alfa. Nah, tadi kan kita sudah tahu. Untuk kosin, nih kosin itu penyebarannya adalah sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Tapi seharusnya ada angka 2-nya di sini, tapi di sini di sana tadi di soal nggak ada angka 2-nya. Maka 2-nya ini akan kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi dibagi 2. Jadi sama aja dikali dengan 1/2. Nah, kemudian tadi penyebarannya sin 8A tambah 5A dikurang sin 8A kurang 5A. Maka dari bentuk cos 8 alfa dikali sin 5 alfa diubah ke penjumlahan atau selisih, ternyata hasilnya adalah selisih ya. Terus yaitu 1/2 dikali sin 13 alfa dikurang sin 3 alfa. Oke, itu contohnya. Jadi di soal
tentang rumus jumlah dan selisih ini nanti disesuaikan aja. Apakah dia menggunakan rumus yang pertama kah atau yang kedua, kayak gitu ya. Jadi nggak mesti. Jadi kalian harus bisa membedakan kapan dipakai rumus yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang selanjutnya nanti. Jadi kalian harus bisa teliti ya menggunakan rumus yang mana. Jadi akan disediakan beberapa rumus gitu ya di sini. Selanjutnya ada juga rumus sudut ganda atau sudut rangkap. Di buku tulisannya sudut rangkap ya, sama aja. Nah, untuk sin 2 alfa, penjabarannya adalah 2 sin alfa dikali cos alfa. Sedangkan untuk cos 2 alfa, penjabarannya adalah, ada 3 penjabarannya. Jadi kita bisa menggunakan yang di atas, bisa juga menggunakan yang kedua atau yang ketiga. Mohon maaf sebelumnya, harusnya ini adalah pangkat 2 ya. 2 sin pangkat 2 alfa. 2 sin kuadrat alfa. Untuk yang ini cos kuadrat alfa kurang 1. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ini dan sebelumnya mohon maaf lagi, ini harusnya ada angka 2-nya. Mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya melihat kok beda Bu ini buku dan yang ini, lihat yang di LKS saja ya. Untuk yang cos 2 alfa penjabaran yang kedua dan yang ketiga. Untuk yang pertama nih benar. Gitu, mohon maaf ada kesalahan penulisan ya. Kemudian untuk tan 2 alfa penjabaran seperti ini, 2 tan alfa dibagi 1 dikurang tan kuadrat alfa. Ya, untuk contohnya diketahui cos A yaitu 12/13. Dengan A sudut lancip, hitung sin 2A. Sudah diketahui cos A-nya, maka kita bisa mencari sin-nya. Kenapa harus cari sin? Karena penjabaran dari sin 2A yaitu apa? 2 sin A dikali cos A. Ya, jadi kita gambar dulu segitiganya, maka kita cari sisi depannya. Sisi depannya yaitu 5. Kan ini kan samping dibagi miring, sampingnya 12, miringnya 13, depannya diperoleh 5. Maka sin A-nya yaitu 5/13 atau depan dibagi miring. Jadi, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. 2 dikali 5/13, sin A-nya 5/13 dikali 12/13 yaitu cos A-nya ya. Sama dengan, kita kalikan ya 2 kali 5 kali 12 120, 13 kali 13 yaitu 169. Sampai sini aja, karena sudah nggak bisa lagi disederhanakan ya. Jadi kalau misalnya masih bisa disederhanakan, silahkan sederhanakan dulu. Itu untuk contohnya ya, untuk sudut rangkap. Selanjutnya, untuk ini, jumlah dan selisih sudutnya. Yang bagian utamanya ya, rumus utama. Rumus utamanya ini, jadi diperoleh, ini Bu kasih tahu awal mulanya ya. Awal mulanya diperoleh dari ini untuk sudutnya, sudut alfa dan betanya. Jadi ada alfa tambah beta yaitu A, kemudian alfa kurang beta yaitu B. Kemudian kita menggunakan eliminasi, ini ditambah dan ini dikurang, maka hasilnya diperoleh alfanya yaitu setengah dari A tambah B, sedangkan betanya yaitu setengah dikali A kurang B. Selanjutnya gimana? Substitusikan persamaan alfa dan beta itu tadi kemana? Ke alfa tambah beta. Nih, ke persamaan 2 cos alfa cos beta. Maka diperoleh 2 cos alfanya kan tadi setengah A tambah B, jadi 2 cos setengah A tambah B. Kemudian cos B, betanya yaitu setengah A kurang B. Sama aja dengan cos alfa tambah beta yaitu A, cos A ditambah cos B. Intinya di situ ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa cos A tambah cos B yaitu 2 cos setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B. Nah, dengan cara yang sama, maka diperoleh beberapa rumus juga. Rumus yang pertama ini. Ini nih untuk yang pertama ya, untuk cos A tambah cos B. Ini cos A kurang cos B. Ini cos A tambah, sin A tambah sin B. Sin A kurang sin B. Kemudian ini tan A ditambah tan B. Dan ini tan A dikurang tan B. Bisa dilihat ya di sini. Jadi Ibu nggak jelaskan satu-satu karena membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, contohnya adalah
Mohon maaf, keluar dulu jawabannya. Jadi soalnya itu cos 6 alfa dikurang cos 2 alfa. Tadi cos kurang cos apa? Cos kurang cos nih. Jabarannya adalah negatif 2 sin setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Maka kita lihat. Nah, negatif 2 sin setengah dari 6 alfa tambah 2 alfa dikali sin setengah 6 alfa ditambah 2 alfa. Di sini AB-nya Ibu pakainya tetap alfa ya. Anggapannya 6 alfa itu adalah sebagai A, sedangkan 2 alfa itu sebagai B untuk di soal ini. Nah, jadi negatif 2 sin setengah 8A, kan 6 tambah 2, 8. Dikali sin setengah 6 kurang 2, yaitu 4. Maka diperoleh negatif 2 sin 4A dikali sin 2A, atau alfa ya. Jadi hasilnya ini ya. Oke, sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, silakan kerjakan tugasnya, dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya ke Ibu langsung. Kalau misalnya Ibu memang lama jawabnya, silakan chat lagi Ibu aja. Maksudnya supaya chat kalian tuh naik lagi gitu. Takutnya chat kalian tuh ketumpuk dengan chat yang lain gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.